Yo, selamat datang kembali di channel Dipa Putra. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Project Silent yang dirilis pada tahun 2024. Film yang sangat ditunggu-tunggu ini menceritakan tentang kelompok orang yang terjebak di tengah jembatan. Namun masalahnya bukan hanya itu. Di jembatan tersebut terdapat sebuah makhluk hasil eksperimen yang sangat brutal dan mampu menghabisi nyawa manusia dengan sangat kejam. Jadi gimana cerita selengkapnya? Kalau gitu mari kita mulai. Film diawali dengan rapat keamanan yang membahas sekelompok teroris yang menyandra beberapa warga Korea Selatan di perbatasan Korea Selatan. Seorang sekretaris keamanan bernama Jung Hyung Baik mengatakan bahwa operasi penyelamatan tidak menjamin keselamatan para sandera. Terlebih lagi, mereka sudah kehilangan banyak pasukan militer karena peristiwa tersebut. Wakil dari Hyung Baik bernama Cha Jung Won juga mendukung atasannya. Karena hal tersebut, Menteri Keamanan sangat marah karena bisa-bisanya Hyung Baik bisa mengatakan hal seperti itu hanya untuk menjaga reputasinya sebagai calon presiden selanjutnya. Setelah rapat selesai, Hyung Baik berterima kasih kepada Jung Won karena dukungannya. Sebagai bentuk terima kasih, Hyung Baik memberikan uang kepada Jung Won. Terlebih lagi, Jung Won akan mengirim anaknya untuk sekolah ke luar negeri. Saat di rumah, Jung Won membantu anaknya yaitu Kyung Min untuk mempersiapkan barang-barang sebelum pergi ke bandara. Namun, terlihat bahwa hubungan mereka tidak terlalu baik semenjak kematian ibu Kyung Min sekaligus istri dari Jung Won, di mana istrinya meninggal karena kanker. Meski begitu, Jung Won tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada putrinya. Sebelum sampai ke bandara, Jung Won memutuskan untuk membeli bensin terlebih dahulu. Di sana ia sempat bertemu dengan seorang pria bernama Jo Park yang mengaku sebagai penjual bensin. Namun Jung Won menyadari bahwa Jo berniat menipunya karena Jo sebenarnya adalah seorang supir truk derek. Karena ragu, Jung Won memutuskan untuk pergi tanpa membayar bensinnya. Di sisi lain, seorang atlet golf bernama Yura sangat marah kepada manajernya yang bernama Mira. Karena Mira selalu lupa mengurus perpanjangan paspornya sehingga Yura tidak bisa bertanding ke luar negeri. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah melewati satu-satunya jalan, yaitu sebuah jembatan. Cuaca saat itu tidak begitu baik karena sepanjang jembatan diselimuti kabut yang sangat tebal, sehingga jarak pandang mereka pun terbatas. Namun ada seorang TikToker yang nekat melakukan kebut-kebutan sambil live di TikTok, yang tentu saja sangat membahayakan orang lain. Di jalur lain, Jung Won sempat berpapasan dengan rombongan militer yang mengangkut anjing hitam besar. Di rombongan militer tersebut terdapat seorang dokter bernama Dr. Yang. Pada akhirnya, TikToker yang sebelumnya kebut-kebutan mengalami musibah karena mobilnya tergelincir, mengakibatkan tabrakan beruntun yang membuat situasi di jembatan semakin kacau. Sementara itu di pom bensin, Jo Park diminta oleh pemilik pom bensin untuk bertanggung jawab atas kerugiannya karena ada seorang pembeli yang tidak membayar. Dengan cepat, Jo segera menyusul Jung Won di jembatan. Setelah mendengar tentang kecelakaan beruntun di sana, mobil yang ditumpangi oleh Dokter Yang juga mengalami kecelakaan karena bannya terlilit rantai besi. Sehingga mobil pengawal lainnya juga terlibat kecelakaan. Jung Won juga mengalami masalah karena mobilnya mogok saat berusaha menghindar dari kecelakaan. Setelah itu, Jung Won menghubungi Hyung Baik untuk memberitahu bahwa ada kecelakaan beruntun di jembatan, sehingga ia harus segera mengirim bantuan secepatnya. Dengan begitu, nama Hyung Baik bisa naik karena gerak cepat setelah ada masalah. Jung Won yang mencoba menelpon ambulan dibuat kesal karena ia tahu bahwa anggota militer merusak sinyal di sana. Jung Won juga panik begitu mengetahui bahwa putrinya tidak ada di dalam mobil. Yang ternyata Kyung Min seorang diri menghampiri seekor anjing hitam bernama Eko yang membenturkan dirinya ke pembatas jalan. 이거 줄까? 먹어봐.
Melihat hal tersebut, Jungwon langsung melarangnya untuk mendekati anjing tersebut karena takut Eko berbahaya bagi mereka. Mengetahui situasi berbahaya tersebut, Dokter Yang pun mengaktifkan program pengendalian para Eko dan meminta pusat untuk mengirim bantuan helikopter. Jungwon yang sampai di sana menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sambil menunjukkan identitasnya. Namun para tentara tidak mau memberitahu, sehingga Jungwon bersikeras untuk mengetahui apa yang terjadi. Pada akhirnya, Jungwon berujung diborgol di setirnya sendiri oleh tentara tersebut. Jo yang sudah sampai di jembatan tidak menyangka bahwa kecelakaan beruntunnya sangat parah. Jungwon kemudian meminta dokter Yang untuk melepas borgolnya. Namun sang dokter mengabaikannya karena jika situasi di jembatan tidak terkendali, mereka bisa saja mati. Setelah itu, dokter mulai menjalankan programnya. Dengan chip yang sudah dipasang di kepala para Eko, dokter Yang bisa mengendalikan mereka semua dari jarak jauh untuk masuk ke dalam kandang. Namun satu ekor anjing, yaitu Eko9, yang merupakan induk dari para Eko, tidak merespon perintah dari pusat. Ternyata, chip di kepala Eko9 sudah lepas akibat benturan sebelumnya. Para Eko lainnya sudah berhasil dimasukkan ke kandang, dan helikopter juga sudah datang untuk mengangkut kandangnya. Situasi semakin tak terkendali. Jungwon yang masih bersikeras untuk menanyakan operasi para tentara, dan Jo yang juga berada di sana menagih hutang bensin kepada Jungwon. Pada saat kandang diangkut, Eko9 secara diam-diam sudah berada di atas kandang dan mulai menyerang para tentara yang ada di dalam helikopter. Akibatnya, helikopter pun lepas kendali dan terjatuh, tersangkut di besi penyangga jembatan. Suara gesekan antara baling-baling helikopter dan besi jembatan malah membuat chip di kepala para Eko menjadi error, yang membuat anjing-anjing tersebut menjadi gila tak terkendali dan mulai menyerang manusia yang ada di atas jembatan. Tentu saja, semua orang sangat ketakutan dan kocar-kacir begitu mengetahui bahwa anjing-anjing tersebut datang untuk menghabisi mereka. Melihat situasi tersebut, Jungwon bersama putrinya serta dokter Yang berniat untuk kabur menggunakan mobil polisi. Namun Jo sempat tertinggal dan Kyungmin ingin ayahnya membawanya juga. Setelah Jo berhasil naik, mereka pun segera pergi dari jembatan. Namun sayangnya, perjalanan mereka akhirnya terhenti karena helikopter yang tersangkut di besi jembatan terjatuh dan menghalangi jalan keluar mereka. Semua orang yang berhasil selamat dari para Eko memutuskan untuk berlindung di dalam bis. Dengan menggunakan HT milik dokter Yang, Jungwon meminta bantuan kepada anggota militer yang tersisa. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari para tentara. Di sisi lain, Hyung Baik mendapat info bahwa yang telah memblokir sinyal adalah keputusan militer. Selain itu, kabut akan hilang saat matahari terbit, sehingga helikopter tidak bisa dikirim saat itu juga. Upaya penyelamatan dengan kapal juga tidak memungkinkan karena tingginya jembatan yang mencapai 70 meter. Jungwon dan yang lainnya masih terjebak di dalam mobil karena ada seekor Eko yang menyerang. Dokter Yang kemudian mengaku bahwa anjing-anjing yang menyerang mereka saat ini adalah hasil eksperimen bernama Project Silent yang bertujuan untuk melawan para teroris. Mereka dilatih untuk membunuh, namun terdapat masalah yang membuat mereka harus diprogram ulang untuk berburu. Sebenarnya para Eko yang ada di sini akan dibuang, namun sebuah kecelakaan membuat mereka terlepas dari kandangnya. Tak lama kemudian, Hyung Baik menghubungi Jungwon melalui HT. Saat ini, Hyung Baik berada di menara utama jembatan dan meminta Jungwon untuk segera pergi dari sana karena terdapat truk yang terbalik di dekat mereka, di mana truk itu mengangkut gas yang sangat berbahaya. Jungwon juga menanyakan tentang Project Silent. Jungwon meminta Hyung Baik untuk mengirimkan tim SWAT karena situasi di sana sangat berbahaya. Tak lama kemudian terjadi ledakan yang dimana berhasil membuat para Eko kabur. Namun mereka juga dibuat was-was karena takut gas beracun akan masuk ke dalam bis. Beruntungnya bis yang berisi orang-orang selamat sebelumnya pun datang. Sehingga Jungwon mengajak yang lainnya untuk segera masuk ke dalam bus agar aman. Namun situasi menjadi mencekam karena helikopter yang terjatuh dari atas membuat akses jalan keluar mereka benar-benar terputus.
Jungwon kemudian memperkenalkan dirinya kepada semua orang yang ada di sana dan meminta agar semuanya mengikuti instruksinya sembari menunggu bantuan yang akan datang. Selain itu, Jungwon masih berusaha menutup-nutupi tentang Project Silent untuk menjaga reputasi Hyung-baek. Namun, Jo ternyata sudah mengetahui semuanya, sehingga Jungwon mengiming-imingi sebuah medali kehormatan serta uang 100.000 won. Tentu saja, hal ini membuat Jo akhirnya setuju untuk tutup mulut. Setelah itu, tim SWAT akhirnya sampai di sana untuk menyelamatkan mereka. Tim SWAT meminta semuanya untuk keluar karena keadaan di luar sudah aman dan anjing-anjing tersebut sudah tidak ada di sana karena sudah pergi. Mendengar hal itu, Jungwon dan yang lainnya segera keluar untuk mengikuti arahan dari tim SWAT. Di luar, Dr. Yang sangat ketakutan karena ia tahu betul bahwa anjing-anjing ini sedang bersembunyi untuk menunggu kedatangan mereka. Dan benar saja, sesuai dengan perkataan dokter, mereka tiba-tiba diserang oleh para Eko, sehingga tim SWAT benar-benar dibantai habis oleh kawanan anjing tersebut. Di situ Jungwon segera mengamankan putrinya di dalam bagasi bis dan hendak mencari HT-nya karena tanpa HT tersebut mustahil bagi mereka untuk keluar dari sana. Jungwon segera mencari HT dan mengambil beberapa barang di jalan yang dirasa diperlukan hingga akhirnya ia menemukan lokasi persembunyian Jo dan yang lainnya. Yura kemudian dibuat marah karena Jungwon menyembunyikan semuanya. Setelah Jo menceritakan semuanya, Jungwon meminta maaf dan berjanji akan mengeluarkan mereka semua dari sana meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Dr. Yang ternyata selama ini juga ada di dalam bis bersama dengan Kyungmin, di mana dokter mengungkapkan bahwa anjing-anjing yang ada di depan mereka adalah anjing bernama Eko9 yang merupakan induk dari anjing-anjing lainnya. Mereka adalah hasil kloningan dari Eko9 untuk menjadi brutal. Eko9 saat ini bukanlah berburu, melainkan untuk balas dendam karena melihat manusia menghabisi anak-anaknya hanya untuk eksperimen. Jungwon kemudian menembakkan suar yang berhasil terlihat oleh Hyung-baek. Di situ Jungwon berniat untuk keluar dari jembatan, namun Hyung-baek menyuruhnya untuk pergi ke arah yang berlawanan karena di sana terdapat tim SWAT yang sudah berjaga di sela-sela jembatan. Jungwon pun menurutinya dan juga mengatakan bahwa semua orang di sini sudah tahu tentang Project Silent. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Kyungmin melihat ayahnya berusaha membuka pintu bis, namun Dr. Yang melarang karena para Eko sudah ada di dekat mereka. Setelah berhasil masuk, Jo sangat marah kepada Dr. Yang berniat menjadikan mereka sebagai umpan. Jo berhasil menyalakan bisnya menggunakan kunci derek dan bergegas menuju bandara. Di sisi lain, Hyung-baek didesak oleh para wartawan untuk segera membuat pernyataan tentang keadaan warga sipil yang ada di jembatan. Terlebih lagi, ia tidak boleh merusak reputasinya yang saat ini dihadapi dengan pilihan untuk mengorbankan para warga agar tetap menjaga reputasinya. Singkat cerita, Jungwon dan yang lainnya sampai di ujung jembatan. Namun ada yang aneh karena tim SWAT sama sekali tidak terlihat. Pada akhirnya, mereka berniat untuk menjebak anjing-anjing tersebut dengan menunggu di dalam bagasi bis. Mereka semua berniat memancing para Eko untuk masuk ke dalam bis agar mereka bisa kabur. Namun setelah rencana berhasil, ternyata para Eko ini pintar dan berhasil membuka pintu bagasi dari dalam. Salah satu penumpang menahannya dan menyuruh Jungwon dan yang lainnya kabur, sementara ia akan berkorban karena ia ingin mati di samping istrinya. Saat di luar, semua orang tampak panik dan frustasi karena tidak ada tim penyelamat sama sekali. Dr. Yang baru mengetahui bahwa Jungwon selalu menghubungi Hyung-baek, yang dimana Dr. Yang hanya bisa tertawa karena Hyung-baek lah yang menjadi dalang di balik Project Silent agar dipercaya oleh Dewan Keamanan. Mendengar hal itu, Jungwon mencoba menanyakan kepada Dr. Yang apakah benar jika Hyung-baek lah yang selama ini menarik tim penyelamat agar reputasinya tetap terjaga. Jika benar, maka Jungwon tidak akan segan-segan untuk membongkar semuanya di hadapan publik.
Jungwon segera mengatur rencana untuk keluar dari sana dengan menggunakan truk derek milik Joe. Namun sayangnya, mereka harus mendapatkan kunci truknya terlebih dahulu, yang saat ini masih ada di dalam bis. Dokter Yang kemudian menemukan laptopnya dan bisa mengeluarkan para Eko dari dalam bis. Sedangkan Jungwon akan menjadi targetnya karena ia rela mati demi mengeluarkan mereka dari sana, termasuk putrinya. Akhirnya rencana pun berjalan. Dengan keahliannya, Yura mencoba memecahkan kaca bis agar para Eko bisa keluar, sedangkan Jungwon berlindung di dalam kandang dari para Eko. Namun, karena Ekonan tidak memiliki chip, ia malah mengejar Joe dan menggigit Dokter yang dianggapnya telah menghabisi anak-anaknya. Jembatan tiba-tiba akan runtuh, dan Ekonan lebih memilih untuk menyelamatkan cloningannya. Jungwon yang masih berada di dalam kandang harus terjebak di ujung jembatan yang mulai tak seimbang. Tersisa Eko9 dan satu cloningannya. Jungwon meminta yang lainnya untuk segera pergi dari sana karena jembatan akan runtuh. Namun Kyungmin tidak mempedulikan kata-kata ayahnya. Ia nekat turun ke bawah dan membawa tali derek untuk menarik ayahnya. Yang akhirnya usaha Kyungmin berhasil, sedangkan Eko9 terjatuh dari jembatan. Setelah itu, mereka semua segera pergi dan menuju ke ujung jembatan untuk menyelamatkan diri. Mereka akhirnya berhasil keluar dari jembatan meskipun harus melewati gas beracun. Kedatangan Jungwon dan yang lainnya disambut gembira oleh semua orang. Hyung Baek yang ada di sana sama sekali merasa tidak berdosa. Ia malah menyambut mereka dengan sukacita. Melihat Hyung Baek seperti itu, Jungwon pun kesal dan membeberkan semuanya kepada media tentang kelakuan busuk calon presiden Hyung Baek. Di sisi lain, ternyata Eko9 dan satu cloningannya masih hidup. Eko9 terlihat tidak puas dan berniat kembali untuk membalaskan dendam atas kematian anak-anaknya. Setelah itu, film pun berakhir. Nah, jadi itu dia cerita dari film Project Silent. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.